Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Ayuni Ifadah, NIM 20110101030021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas humas dalam organisasi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Latar belakang. Setiap perusahaan atau lembaga publik memiliki dua pola hubungan atau relation, yaitu internal relation dan external relation. Keduanya tercapai jika perusahaan atau lembaga tersebut melakukan aktivitas komunikasi, baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal, dan hal tersebut menjadi aspek penting bagi perusahaan atau lembaga publik. Selama ini, banyak perusahaan atau lembaga publik yang fokus memberikan perhatian terhadap komunikasi dengan pihak luar atau external stakeholder atau publik. Namun, hanya sedikit perusahaan atau lembaga publik yang memberikan perhatian besar terhadap komunikasi internal perusahaan atau lembaganya, terutama kepada karyawan. Banyak perusahaan atau lembaga yang tidak memahami bahwa internal communication dibutuhkan dalam menyampaikan visi, misi, dan tujuan, serta budaya perusahaan atau lembaga kepada seluruh karyawan atau pegawainya. Jika komunikasi internal berjalan secara efektif, maka akan sangat membantu dalam proses keberlangsungan manajemen perusahaan. Kita masuk kepada pembahasan. Pertama, pengertian. Komunikasi internal. Pada dasarnya, komunikasi internal merupakan bagian dari organisasi. Zelko dan Dance dalam Ashifa tahun 2016 mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling bergantung satu sama lain yang terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Ada beberapa definisi komunikasi internal yang disampaikan oleh para ahli. Salah satunya, definisi komunikasi internal yang disampaikan oleh Frank dan Brownell pada tahun 1989. Dalam Dolphin tahun 2005, menurutnya komunikasi internal adalah transaksi atau interaksi antara individu dan kelompok di berbagai tingkatan dalam berbagai bidang spesialisasi. Transaksi atau interaksi ini dimaksudkan untuk mendesain ulang atau merancang organisasi dan mengordinasikan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan untuk membawa informasi masuk atau keluar dari organisasi guna mencapai tujuan organisasi, dan biasanya dilakukan dengan pelanggan maupun masyarakat. Sering disebut stakeholder eksternal yang berhubungan dengan perusahaan. Misalnya, melakukan korespondensi, melaporkan kinerja perusahaan kepada masyarakat, melakukan kegiatan sosial, dan lain-lain. Fungsi komunikasi internal. Yang pertama, fungsi informasi. Komunikasi internal memiliki fungsi untuk memberikan dan mencari informasi terkait kepentingan tugas pribadi, visi, misi, masalah, pengetahuan, pekerjaan, data, dan lain-lain. Fungsi kedua adalah fungsi persuasi dan atau motivasi. Dalam komunikasi yang terjadi di suatu organisasi, perlu adanya komunikasi yang saling persuasi untuk menarik simpati atau minat. Yang ketiga, fungsi komunikasi internal adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini dimaksudkan untuk menginformasikan mengenai apa yang harus dikerjakan dan yang tidak perlu dilakukan oleh karyawan. Tujuan komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi internal merupakan alat sarana dan
alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang kedua, komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi internal digunakan sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam organisasi. Yang keempat, komunikasi internal merupakan sarana dan media dalam penyampaian aspirasi maupun keinginan para pihak internal terhadap organisasi secara keseluruhan, maupun penyampaian dari pihak yang memiliki tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi mengenai harapan atau organisasi mereka. Fungsi dan tujuan komunikasi eksternal. Fungsi komunikasi eksternal yang pertama, untuk meraih keuntungan, dan yang kedua, untuk membangun citra dari perusahaan. Tujuan komunikasi eksternal. Tujuan yang dilakukan strategi ini adalah untuk meraih keuntungan bagi perusahaan. Dengan demikian, komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Jenis-jenis komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi personal. Komunikasi personal ini bisa disebut juga dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih dengan hubungan orang yang saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan sekelompok orang yang dihubungkan dengan tujuan yang sama. Yang kedua, komunikasi eksternal. Yang pertama, website. Website sering sekali identik dengan medium untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi, di balik itu, website dapat dijadikan sebagai medium untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Yang kedua, live event. Live event, seminar, ataupun konferensi untuk perusahaan merupakan salah satu cara yang tepat untuk membangun komunikasi eksternal. Yang ketiga, newsletter. Di zaman sekarang, newsletter juga identik digunakan untuk promosi produk dengan menawarkan promo dan diskon. Yang keempat, media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media sosial juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, press release. Press release masih memegang peran penting untuk membangun citra dari perusahaan. Setiap ada acara seperti launching produk atau acara penting lainnya, kamu bisa membuat press release dan diterbitkan di media-media ternama dan terpercaya. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal. Yang pertama, employee or member. Karyawan, buruh, atau anggota. Yang kedua, manajemen, susunan manajerial. Yang ketiga, stockholder, pemegang saham. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Press relation, yang kedua government relation, yang ketiga community relation, dan yang keempat customer relation, selanjutnya consumer relation. Proses dan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Dalam sebuah organisasi biasanya terdapat jaringan. Jaringan yang dimaksud adalah sistem interaksi baik formal maupun informal yang digunakan dalam suatu organisasi dan antar organisasi. Pada kenyataannya, jaringan ini semacam perkumpulan atau sekelompok yang saling berbagi informasi satu sama lain. Kelompok ini berkumpul karena beberapa alasan. Bisa jadi karena kesamaan hobi, jabatan, atau tujuan. Manajemen komunikasi internal. Yang pertama, hierarki komunikasi.
Para pemimpin seperti direktur, manajer, pengawas, bahkan CEO dan wakilnya memiliki peran penting untuk menciptakan komunikasi internal yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya dipraktekkan dalam bentuk laporan tiap bulan dan pesan yang dikirim melalui email pada semua karyawan saja, namun juga pertemuan karyawan secara teratur, pertemuan informal, atau obrolan saat makan siang juga penting untuk dilakukan dalam menjalin komunikasi. Yang kedua, komunikasi media massa. Media massa yang dimaksud dalam organisasi adalah seperti newsletter, email, blog, dan media lain yang dapat menjangkau karyawan secara luas. Hal ini diperlukan agar informasi dalam organisasi berjalan lancar. Yang ketiga, jaringan nonformal. Hal ini kerap kali diabaikan, padahal melalui jaringan ini ada banyak informasi yang mengalir yang bisa jadi tidak terlihat di permukaan. Jaringan nonformal ini terbentuk dari berbagai macam pertemuan yang sederhana seperti pada saat makan siang atau acara olahraga bersama dengan rekan-rekan kantor. Komunikasi eksternal. Yang pertama, menjalin hubungan dengan media. Yang kedua, hubungan dengan investor. Yang ketiga, hubungan dengan pemerintah. Dan yang keempat, hubungan dengan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.